Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونور أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى في آية أخرى وأعدوا لكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية وقال تعالى في آية أخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الآية أو كما قال تعالى في آية أخرى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية وقال تعالى في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لا تشد رحال إلا إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى وقال تعالى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأخرى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأخرى حتى نزل عيسى ابن مريم الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين إلى حضرة الكرام رئيس لقائمة هذا المسجد Tarot Dipo Hafizakumullah في قرية Bukit Tinggi وإلى الأساتذة والأساتذة المستكمين والمستكمات لإظهار هذا الدين وهذا المسجد حفظكم الله وإلى المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المؤمنين والمؤمنات والشباب والفتيات أهل هذا المسجد أحييكم بتحية الإسلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini melainkan ucapan syukur kita, puja-puji kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dengan kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul pada kesempatan pagi hari ini. Satu momentum yang sangat pas dan tepat untuk melakukan sebuah perubahan dalam hidup kita, untuk meraih kemenangan dalam pertarungan antara hak dan batil. Setiap kali Allah Azza wa Jalla menzahirkan Islam, momentum subuh merupakan momen yang paling pas dan pilihan pertama untuk memenangkan kalimat Allah di muka bumi ini. Maka mereka-mereka yang istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah merupakan pelaku-pelaku kebangkitan Islam dan akan menyaksikan kebangkitan Islam itu sendiri. Salawat dan salam semoga selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah umat akhir zaman untuk menzahirkan Islam atas agama-agama yang lain. Betapapun orang kafir dan orang musyrik membencinya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Baiguni. Saya hadir dari Bandung, Jawa Barat bersama sahabat Tahzan Peduli, baik para pengurus dari Pekanbaru Pusat maupun dari Sumatera Barat. Pada kesempatan ini saya ditakdirkan Allah bisa hadir bersama mereka dan juga sahabat-sahabat dari Pekanbaru, dari Jawara Entertainment. Mereka hadir juga membawa merchandise atau beberapa barang bawaan yang mungkin bisa sharing amal soleh dan sedekah bagi Bapak sekalian. Ada Jawara Kasturi, minyak wangi yang biasa kita pakai untuk, ternyata sunnah Rasulullah ya. Rasulullah selalu memakai minyak wangi kasturi. Ada juga madu dan ada peci yang Bapak Ibu bisa beli buat ibadah kita di masjid ini. Bapak Ibu bisa mendapatkannya juga. Dan keuntungan dari semua ini akan kita sedekahkan, diantaranya sekian persen untuk untuk kegiatan dakwah Islam bersama saudara-saudara kami di seluruh Indonesia ini, tentunya khususnya di Sumatera. Baik Bapak Ibu, saya asli dari Bandung, Jawa Barat. Ya, mungkin perkenalan sedikit Bapak sekalian. Saya lahir di Bandung dari seorang ibu asli Sunda dan ayah lahir di Bandung namun ada turunan Padang ya, Minang. Kakek saya dari Bukit Tinggi, Sungai Puang. Dan di lereng Gunung Merapi dari kampung Pandai Besi. Cuma saya bersedih karena tidak bisa berbahasa Padang, berbahasa Minang. Setiap kali Idul Fitri kami selalu kumpul di Bandung, Jawa Barat. Selalu saya waktu masih kecil ingat kakek saya selalu nunjukin kata-kata kepada saya. Itu kata-kata keluarga kita, slogan semangat keluarga kita. Sacio ba ayam sedang cio ba basi. Segitu yang saya tahu, Pak. Sebenarnya saya nggak tahu. Kakek saya disebutkan oleh ayah sebutannya dengan nama panjang. Katanya kalau seorang laki-laki sudah dewasa, sudah memimpin, itu mendapatkan sebutan ya, gelar. Gelar beliau adalah Sultan Kale Rajo Ameh. Kaya katanya, Ameh itu emas ya. Tapi saya tidak mewarisi emas dari kakek saya, tapi mewarisi perkakas besi. Jadi kunjungan saya kali ini adalah pulang kampung saya, ya, ke kakek saya, ke kampung kakek saya di lereng Gunung Merapi ini. Namun saya agak sedih juga Bapak Ibu. Ternyata kalau ingin diakui menjadi orang Minang, saya harus punya istri orang Minang. Karena garis keturunan di Minang ini kan dari ibu ya. Ibu saya orang Sunda. Sementara di Sunda, Jawa Barat, garis keturunan dari ayah. Ayah saya turunan Minang. Jadi bingung sih. Jadi tidak diakui. Jadi kalau ingin diakui jadi orang Minang, katanya Ustadz harus nikah sama orang Minang. Mungkin di Bukit Tinggi ini ada yang bersedia. Biar saya diakui sebagai orang Minang. Jadi bisa pulang kampung. Baik, saya sudah menikah dengan satu istri. Oh ya, ini alamat tinggal saya di Ujung Berung. Di Ujung Berung, Cigending, Jawa Barat. Ujung Berung ini ibu kota Bandung Timur. Untuk kecamatan Ujung Berung ya. Kami tinggal di Kriasi Pasirwangi, dan saya sudah menikah dengan satu istri dan Allah karuniakan 7 putra putri. Namun yang ke-6 keguguran sehingga ada 6. Yang ke-1 kedua sudah kuliah, yang ketiga sedang belajar mengamalkan Quran, dan keempat kelima baru kelas di sekolah Kutab Al-Fatih kelas Konuni 3. Yang ke-6 keguguran, dan yang kelima baru yang ke-7 maksud saya yang terakhir ini baru 21 bulan. Kemudian ini riwayat pendidikan saya, Bapak Ibu, saya SD SMP di Cimahi, SMA di SMA 9 Bandung, keluar tahun 94. Jelas Bu suara saya? Jelas?
Jelas? Bagus. Bagus segini Bu? Jelas? Oh tadi nggak jelas Bu? Tapi wajah saya jelas Bu? Ini segini jelas? Oke, baik. Segini Bu ya? Suara saya ngebas Bapak Ibu. Ya, baik. Kemudian saya mengambil pendidikan di Sayyid Al-Fatah Demak Tafsir Hadis dan mengambil pelajaran bahasa Arab, sastra Arab di Ma'had Al-Imarat 2006 sampai bergabung dengan Al-Quds Institution di Qatar pusatnya, namun studi kami di Mulazamah di Al-Quds Institution Palestine. Kemudian di 2012 saya mengajar di sebuah SMA, maka saya ngambil studi pendidikan agama Islam di Kota Bandung, Setai Sabiri Bandung. Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang info sosial media, saya bisa follow di beberapa akun saya di depan, ada di Instagram, Facebook dan juga YouTube. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat barangkali. Ya, ini ada beberapa akun saya. Silakan Bapak sekalian. Baik Bapak Ibu, hormati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Badan Kemakmuran Masjid Tarok Lipo yang dirahmati Allah, para asatidz dan asatidah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kenapa harus berbicara Palestina? Palestina merupakan satu dari beberapa tempat yang Allah sucikan, bahkan Allah berkahi. Yang sebagaimana di dalam Al-Quran kita dapati, Palestina ini menjadi bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Satu titik tolak dakwah Rasulullah SAW untuk menzahirkan Islam di muka bumi ini. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-1, Allah Azza wa Jalla menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini Allah turunkan untuk menguatkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj betul-betul dialami oleh Rasulullah SAW. Karena tidak sedikit mereka yang tidak percaya, bahkan tidak sedikit mereka yang murtad karena tidak percaya dengan peristiwa ini. Bahkan Abu Jahal makin menghina Rasulullah SAW. Maka Allah pertaruhkan kesuciannya dengan menyatakan diri Subhanalladzi, Maha Suci Allah, Alladzi asra bi'abdihi lailan, yang memperjalankan hambanya di malam hari. Asra itu sebetulnya perjalanan di malam hari, namun Allah takkidkan dengan lailan, bahwa betul-betul peristiwa itu terjadi di malam hari. Minal Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa di Palestina. Al-Aqsa artinya masjid yang terjauh. Kalau diukur dari Mekah Masjidil Haram, maka Masjidil Aqsa itu yang terjauh, maka dinamakan Aqsa, berada di bumi Syam. Kalimat Palestina itu adalah nama belakangan. Pertama kali diambil dari sebuah perahu yang terdampar di perairan Gaza, kalau tidak salah, di mana di perahu itu tertulis kalimat FLST, po, fa, lam, sin, po. Maka kemudian oleh orang-orang Syam, oleh dunia dikenal dengan nama Palestina. Dia berada di bumi Syam. Ya. Nah, ini Masjidil Haram dan ini Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua yang dibangun oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul masjid bunya fil alam awalan?" Ayyul masjid bunya fil alam awalan? Masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidil Haram. Kenapa dinamakan Al-Masjidil Haram? Karena di dalamnya ada Ka'bah, dan Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Imam Syekh As-Sa'labi rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Raisul Majalis, beliau menukilkan hadis qudsi, perintah pertama kepada Nabi Adam alaihissalam setelah berada di muka bumi. Nabi Adam Allah turunkan di Hindustan, fi makanin a'la fawqal ard, di Nepal, Himalaya, Siti Hawa di Jeddah. Allah pisahkan mereka 100 tahun. Perintah pertama yang mempertemukan mereka adalah mendatangi Masjidil Haram, Ka'bah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya Adam, inni ladaya baitun bi Bakkatal mubarakah allati tusawi arsy hadza."
Hei Adam, aku punya satu rumah di Bakkah yang aku berkahi, yang lurus dengan arasku. Fatuha, maka datangilah Ka'bahku. Wassalli ilayya kama tusalli ila arsy hadza. Salatlah kamu menghadap ke Ka'bahku sebagaimana kamu salat menghadapku di arasku. Watufuha kama tatufu arsy hadza, dan tawaflah kamu memutarinya sebagaimana kamu tawaf mengelilingi aku di arasku. Nah, dalam hadis qudsi ini menegaskan aras Allah ternyata lurus dengan Ka'bah, atau Ka'bah lurus dengan aras Allah. Itulah alasan kenapa Ka'bah harus di Mekah, tidak di Bukit Tinggi. Karena lurus dengan aras Allah, maka sucinya aras Allah hadir di kota Mekah. Maka haram dia. Haram artinya haram, tidak boleh kita melakukan, mengotorinya dengan perkataan, mengotorinya dengan perbuatan kita, sehingga dia suci dan sakral bagi umat manusia di muka bumi. Berikutnya, Sumayun ya Rasulullah, kemudian masjid apa yang dibangun setelah Masjidil Haram? Kata Abu Dzar. Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak pembangunan keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun. 40 tahun dibangun Masjidil Haram oleh Nabi Adam melalui bimbingan malaikat Jibril. Lalu Nabi Adam kemudian pergi meninggalkan Nepal, meninggalkan Masjidil Haram, meninggalkan Siti Hawa, Qabil, Labuda, Iklimah dan Habil ke Al-Masjidil Aqsa, ke Syam. Berapa jarak antara Palestina dan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? 1233 km. Satu jaraknya. Jadi kalau Rasulullah Isra Mi'raj, PP-nya itu 2466 km, ditempuh dalam waktu 1 malam. Masuk di akal tidak Bapak Ibu? Abu Jahal mengatakan, Muhammad, innaka la majnun, haqqan majnunin. Engkau benar gila sekarang Muhammad, benar-benar gila. Aku dengan kendaraan tercepat berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan, balik lagi 1 bulan, PP 2 bulan. Kamu bilang hanya 1 malam. Udah gitu kamu naik ke langit menghadap kepada Allah Sidratul Muntaha, pagi ini sudah ada di sini. Benar gilanya Muhammad. Itulah Abu Jahal. Dan banyak sahabat yang pada akhirnya tidak percaya. Bapak Ibu, saya bertanya pada Bapak Ibu, masuk di akal tidak Bapak Ibu apa yang dilakukan Rasulullah? Masuk di akal Bapak Ibu sekalian? Apapun yang datang dari Allah pasti masuk di akal. Jika belum kita pahami, berarti yang bermasalah akal kita, bukan wahyu dari Allah. Ini pertaruhan iman Bapak sekalian, pertaruhan iman Islam. Abu Jahal berpikir, aku ingin siapa yang harus aku beritahu. Tidak lama datang Abu Bakar alaihissalam. Abu Bakar radhiyallahu an. Astagfirullahaladzim. Abu Bakar radhiyallahu an. Kebetulan sahabatnya datang. Ta'al ya Abu Bakrin, kemari Abu Bakar. Ya Muhammad, yakhbirhu kama akhbartani alifan. Beritahukan padaku sebagaimana kau omongkan tadi pada Abu Bakar. Maka Rasulullah ceritakan hal yang sama pada Abu Bakar. Lalu Abu Jahal berkata pada Abu Bakar, "Famada tara ya Abu Bakrin? Hal tusaddiqu?" Bagaimana pendapatmu hai Abu Bakar? Apa kau membenarkan apa yang dikatakan Muhammad? Maka apa kata Abu Bakar? Di luar dugaan Abu Jahal, Abu Bakar berkata, "Wallah, law ja'a min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu min hada la usaddiquh." La usaddiquh. Demi Allah, andaikan datang dari sisi Muhammad Rasulullah SAW lebih dahsyat dari ini, aku percaya Abu Jahal. Engkau mau apa? Sama gilanya, pergilah Abu Jahal. Disitulah Allah memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan. Apakah tidak masuk di akal? Masuk di akal. Dahsyat betapa cerdas Abu Bakar. Di dalam akhir ayat ini Allah menyatakan linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Pertanyaan saya, adakah tanda kekuasaan Allah yang tidak masuk di akal? Jangan diukur kekuasaan Allah dengan nalar kita. Logika kita terbatas, lemah. Maka kebenaran bukan pada logika kita, tapi pada kekuasaan Allah.
dan kekuasaan Allah ma'kulah, semuanya masuk di akal. Bagaimana akal kita memahami? Kita baca kisahnya dengan sempurna agar tidak gagal akidah dan tidak gagal faham. Rasulullah Isra Mi'raj menggunakan kendaraan buraq. Buraq adalah hayawanun khalaqahu min nur tahtal hisan fawqal bighal. Tahtal hisan fawqal bighal. Buraq adalah hewan yang Allah ciptakan dari cahaya. Bentuknya di atas keledai, di bawah kuda. Bagaimana kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Tidak butuh 1 detik bagi cahaya untuk memutari bumi 1 putaran penuh. Apalagi Mekah dan Masjidil Aqsa, Palestina. Abu Bakar belum belajar tentang bagaimana kecepatan partikel cahaya, tapi dia sudah meyakini apapun yang datang dari Allah pasti masuk di akal. Tidak perlu 1 detik bagi cahaya untuk membawa Rasulullah SAW, bagi buraq yang tercipta dari cahaya, untuk membawa Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Haram, apalagi naik ke ruang angkasa, ke Sidratul Muntaha. Sidrah artinya terminal, muntaha penghabisan. Maka saya menyimpulkan bahwa Sidratul Muntaha adalah ujung alam semesta. Sidrah terminal, muntaha penghabisan. Jadi menggunakan cahaya, dan itu masuk di akal. Jadi siapa yang gila? Abu Jahal atau Abu Bakar? Namanya aja kan Abu Jahal. Nah, ini pertaruhan iman dan Islam, dan pertaruhan harga diri kita sebagai Muslim. Jadi peristiwa ini masuk di akal tidak Bapak Ibu? Masuk di akal. Takbir, Allahu Akbar. Kenapa Allah isra'kan ke Masjidil Aqsa? Kenapa Allah pilih Masjidil Aqsa? Untuk naik ke Sidratul Muntaha. Kan bisa dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha, betul? Dan kenapa tidak dari Madinah? Bisa langsung naik ke Sidratul Muntaha. Harus kenapa dengan Masjidil Aqsa? Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan keutamaan Al-Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tushaddu rihal ila thalathatil masajid. Jangan kamu berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, yang pertama Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi di Madinah, wa Masjidil Aqsa. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari di dalam bab fardhu salati fi masjidin. Ya, keutamaan salat di masjid. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus 3 masjid ini? Masjidil Haram adalah titik tolak dakwah tauhid bagi Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang pertama diutus ke dunia, dan juga disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya wal Mursalin. Masjid Nabawi adalah titik tolak dakwah tauhid untuk Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah tidak bisa mendakwahkan tauhid, tidak bisa membentuk ummatan Islamiyah, ummatan wahidah di Mekah, maka Rasulullah hijrah ke Madinah. Dari Madinah Rasulullah menghimpun kekuatan, mempersatukan individu-individu bertauhid, kaum muwahhidun di Mekah dipersatukan di Madinah, takwinul ummah. Maka kekuatan pun Allah berikan, maka Mekah bisa dibebaskan. Maka Islam tersebar ke seluruh dunia sampai ke Bukit Tinggi. Dari Nabi Ibrahim ke Rasulullah 2600 tahun, dari Rasulullah ke kita 1442 tahun. Tambah 13 tahun di Mekah. Hari ini Mekah dan Madinah ada dalam kemusyrikan dan paganisme, bahkan ada dalam ancaman kekuasaan Dajjal, fitnah Dajjal. Dan kita tidak bisa mendakwahkan kesatuan umat di Mekah dan Madinah, maka Masjidil Aqsa menjadi titik tolak dakwah tauhid bagi umat akhir zaman di bawah pimpinan mujaddid terakhir yang bergelar Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Janji dari Rasulullah SAW. Ubashirukum bil Mahdi, aku berikan kabar gembira kepada kalian akan munculnya Al-Mahdi min utsrati mi waladi Fatimah, keturunanku dari keturunan Fatimah. Al-Hasan
dari Al-Hazan. Yakhruju fi akhir ummati, beliau akan keluar, dia akan keluar dari masa terakhir umatku. Inda ikhtilafi minan nas wa zalazila, ketika manusia berperang di mana-mana dan banyaknya bencana alam. Yuwati ismi, namanya sama dengan namaku Muhammad. Wa ismu abihi ka ismi abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku Muhammad bin Abdullah. Yamlul arda adlan wa qistan, beliau akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliyat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan penistaan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, Masjidil Aqsa akan menjadi titik tolak dakwah tauhid bagi umat akhir zaman. Di bawah pimpinan Imam Mahdi untuk menzahirkan Islam di seluruh dunia, maka paganisme akan hancur kembali dari Mekah dan Madinah. Mekah Madinah akan kembali dikuasai umat Islam. Itulah fase khilafah, ada minhajin nubuwah, fase yang keempat dan terakhir, fase yang kelima. Setelah itu Rasulullah SAW summa sakat, Rasulullah diam. Artinya saat itu adalah masa-masa menjelang terjadinya hari kiamat. Maka nilai Masjidil Aqsa ini sangat penting. Nilai Syam ini sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana ini bisa disebut Syam? Itu dari Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW akan dilahirkan, Bapak Ibu Allah, di saat Rasulullah SAW akan dilahirkan, Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada ibunda Rasulullah SAW, Siti Aminah, keindahan bumi Syam. Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri di dalam sirah nabawiyahnya Ar-Rakhul Makhtum, beliau menggambarkan, menukilkan satu nas. Ketika Rasulullah SAW akan dilahirkan, keluar cahaya dari kehormatan ibunda beliau, Siti Aminah, seperti infokus yang menyorotkan cahayanya ke dinding. Maka terlihatlah oleh Allah perlihatkan keindahan negeri Syam. Dan seperti ini barangkali keindahan bumi Syam. Syam menjadi jantung dunia. Disebut jantung dunia karena Syam menghubungkan tiga benua. Menghubungkan benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Maka Syam disebut jantung dunia. Menguasai Syam berarti menguasai dunia. Israel ingin menguasai dunia. They really want to take over the world and to create one government in the world. Mereka ingin menguasai dunia dan mereka ingin mengambil alih dunia dan menciptakan satu pemerintahan tunggal dunia. The new frame, the new world order, dalam satu frame tatanan dunia baru. Sekarang di share, dipublikasi dengan istilah new normal. Ini adalah saat di mana mereka ingin menguasai dunia. Ini keindahan ujung dari bumi Syam. Saya lupa lagi, kalau nggak salah ini Haifa. Ini adalah sungai Jordan, sungai yang menjadi salah satu sungai bersejarah yang mata airnya dari Danau Tiberias. Danau Tiberias menjadi sumber air bersih sampai hari ini bagi Israel, Palestina, Suriah, Jordan, dan Lebanon. Namun saat ini dikuasai oleh Israel. Dan saat ini menjelang kekeringan. Jika danau ini kering, maka danau kering, Tiberias, dan sungai Jordan ini kering, maka pertanda Dajjal akan muncul, Bapak Ibu. Dan ini Danau Tiberias. Insya Allah kita kajian di sini. Kami pernah kajian di atas perahu, di atas danau ini. Saat itu memang sedang musim hujan sehingga airnya ada lagi. Sebelum musim hujan itu sudah kering, kapal apapun tidak bisa berangkat. Tidak jauh dari bantaran Danau Tiberias ada
situs-situs peninggalan dari Bani Israel, para nabi dan rasul. Ini adalah laut mati, tempat Allah benamkannya azab diazabnya kaum Sodom dan Gomorrah, kaum Nabi Lut alaihissalam. Nah, di bawah laut mati ini, Bapak Ibu yang terlihat berwarna putih itu adalah garam. Tidak ada kehidupan, jangankan ikan, jangankan cebong, keceletot saya Bapak Ibu. Bakteri pun tidak bisa hidup Bapak Ibu. Karena kadar garamnya sangat tinggi, maka tidak ada kehidupan di sana. Bahkan kita kalaupun terapung itu, walaupun hanya sampai lutut, kita akan terapung, tidak akan tenggelam. Ya, karena saking tingginya kadar garam dari laut mati ini, maka dinamakan Al-Bahrul Mayyit, laut mati. Disinilah Allah tenggelamkan kaum Sodom dan Gomorrah, pelaku perbuatan liwat. Liwat bahasa Arab, bahasa kitanya homoseksual atau lesbian. Ya. Dan ini menjadi tempat terendah di muka bumi, 300 meter di bawah permukaan air laut. Tempat ini berada di wilayah Ghor Zaghar yang menghubungkan Palestina dan Jordania. Hari ini dikuasai Israel Bapak Ibu. Kalau kita meninggalkan Palestina melalui pintu Rafah menuju Mesir, kita akan menemukan di ujung danau Laut Mati ini, di ujung Laut Mati ini ada pabrik besar, pabrik kosmetika. Itu milik Israel punya. Dia menguasai bahan mineral, barang tambang yang ada di Laut Mati ini, lalu disebar produknya ke seluruh dunia, hatta ke Indonesia. Nah, ini yang tersisa, bukit yang tersisa dari kaum Nabi Lut. Disitulah Nabi Lut alaihissalam tinggal bersama keluarganya. Tempat ini bernama Masada. Masada. Sungguh indah kalau kita sampai di puncaknya, kita akan melihat bagaimana keindahan bumi Syam. Dan tidak jauh dari bumi Syam ini terdapat petilasan dari kaum Ad dan kaum Samud, kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Saleh, yang terkenal disebut dengan kaum Nabatian. Nabat atau Anbat artinya kemampuan memahat gunung batu menjadi istana. Mereka membuat istana dari gunung-gunung batu. Nah, kita mengenal ibu kota mereka Iram. Iram adatil imad allati lam yuhlaq mithluha fil bilad. Ini gambaran istana yang mereka buat. Ini petilasan kaum Ad dan kaum Samud, kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Saleh. Mereka nomaden pindah-pindah. Salah satunya ada di Madain Saleh di Petra, Jordania. Inilah disebut dengan Mount of Zaitun atau Bukit Zaitun. Di bukit ini Bapak Ibu bisa menyaksikan ada dinding sepanjang 715 km kurang lebih, dibangun oleh Zionis Yahudi, setinggi 8 meter, setebal 1 meter lebih, memisahkan Palestina dengan Israel hari ini. Kalau kita lihat dari atas, Israel megah, metropolitan, maju, hebat infrastrukturnya, sementara Palestina dibikin kumuh dan miskin. Tujuannya apa? Agar tidak betah umat Islam di Palestina, sehingga meninggalkan kampung halamannya, maka dengan mudah direbut kembali oleh Israel. Dari dinding inilah kita bisa menyaksikan pepohonan, dan dari pepohonan itulah kita bisa menyaksikan indahnya Baitul Maqdis atau Al-Quds, atau kita kenal dengan juga Al-Aqsa, negeri para nabi dan rasul. Tidak kurang dari 1.500 nabi Bani Israel dilahirkan dan dibesarkan serta dimakamkan di sini, Baitul Maqdis. Selamat datang di Al-Quds. Orang Israel menyebutnya Yerusalem. Ini yang disebut dengan Baitul Maqdis, Old City, kota tua. Inilah para nabi dan rasul yang tinggal di sini. Maksud saya kota di mana para nabi dan rasul tinggal. Ini kuburan makam kaum muslimin, di mana ada 2 sahabat yang pernah dimakamkan di sana, Abu Darda dan Ubadah bin Samit. Di sini terdapat
yang berkubah biru itu adalah Masjid Umar, tempat di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an menerima kunci Al-Aqsa, Baitul Maqdis dari pendeta Sopronius. Karena pendeta Sopronius mengatakan, aku tidak akan memberikan kunci ini pada siapapun, termasuk kepada Umar bin Khattab, hatta ya'tini huna. Hatta wajada hadal miftah min yadai mubasyarah. Sampai Umar datang kepadaku dan dia menerima kunci ini langsung dari tanganku. Maka Umar bin Khattab datang ke Yerusalem, di masjid yang berkubah biru itu, Bapak Ibu. Dan tidak jauh dari masjid itu, ya saya tidak bisa melihat, itu ada gereja yang diyakini oleh orang-orang Kristen dunia, kaum Protestan, kaum Katolik, bahwa Yesus akan turun di masjid itu. Ya, menurut kita bukan keyakinan kita, Nabi Isa alaihissalam akan turun di Aleppo, di Menara Putih, kata Rasulullah. Fanazala Isa bin Maryam indal manaratil bayda syarqiyya Damasqa. Maka Isa bin Maryam akan turun di sisi Menara Putih di timur Damaskus. Masjid yang bermenara putih di timur Damaskus cuma satu, Masjid Umawi yang berada di Aleppo, Suriah, berbatasan dengan Turki. Itulah tempat di mana pertemuan antara Imam Mahdi dan pasukan yang terbaik, 3 Ahlus Syam, pasukan dari Syam, Palestina dan Suriah, Ashabul Rayati Sud, para pembawa panji hitam dari Afghanistan, dan Taifah Mansurah dari Asia, dipimpin oleh Indonesia insyaallah. Dan itu adalah pasukan jihad dari wilayah Melayu, karena mereka lah yang belum dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam. Ya, Melayu, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu? Lanjut Bapak Ibu. Ibu-ibu bisa diikuti, Bu? Bisa? Tetap jelas suara saya? Alhamdulillah. Dan ya baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Dari sini kita bisa melihat Al-Aqsa itu alun-alun, Bapak Ibu sekalian. Al-Aqsa itu alun-alun. Ya, saya tidak bisa menunjukkan ya. Ada beberapa dinding. Ada dinding. Ini dinding. Ada kursornya nggak kelihatan. Di situ ada dinding dan ada pintu maghrib. Ya Bapak Ibu rahmati Allah. Saya bisa turun saya. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar. Ini adalah dinding satu-satunya yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dulu ini adalah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Al-Aqsa itu alun-alun. Ya, seluas 417 meter persegi. Di situ berdiri istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Namun sepeninggal Nabi Sulaiman, bangsa Bani Israel bermaksiat di sana, di Baitul Maqdis. Mereka berzina, mereka mabuk-mabukan. Bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul yang menasihati mereka. Maka Allah hukum mereka dengan didatangkannya 3 bangsa besar, ibadan lana uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang hebat, hamba-hamba kami, kata Allah, yaitu Mesir, Suriah, Assyria dan Kaldani, Irak. Menghancurkan mereka sehingga hancur istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang tersisa dinding ini. Orang-orang Yahudi menjadikannya wailing wall, dinding ratapan. Maka meratapi hancurnya istana raja mereka dengan memegang dinding ini sambil bergoyang-goyang. Yatahawwad ila yamin wa ila shimal. Dengan begitulah mereka disebut Yahudi. Yatahawwad. Rasulullah SAW Isra memasuki Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di malam hari itu melalui pintu ini, Babul Magharibah. Dan Rasulullah menambatkan buraq di sini, maka dinding ini Rasulullah namai Haitul Buraq, dinding buraq. Ya, ini setinggi 50 meter ke atas. Nah, disinilah bangsa Zionis Yahudi melakukan ekskavasi untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama, dan mereka ganti dengan Bait Solomon. Kapan? Sekarang sudah hampir selesai. Sudah tidak kurang ada 300 terowongan ke sana kemari menghubungkan sudut ke sudut, sisi ke sisi. Andaikan ada gempa 5 skala Richter saja, hancur Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama, dan akan segera diganti dengan Bait Solomon, istana bagi Dajjal. Tapi insya Allah itu tidak akan pernah terjadi,
Karena Allah pasti memenangkan umat Islam. Betul Bapak Ibu? Yakin? Takbir? Namun saat ini Israel dan Palestina dijajah oleh Israel Bapak Ibu. Harapan mereka tinggal satu negara. Dan inilah keyakinan mereka. Bapak Ibu sekalian, ini yang kami dapatkan hasil diskusi kami dengan beberapa syekh, beberapa masyayikh dari Timur Tengah, di antaranya dari Palestina. Mereka yakin bahwa negara yang belum dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam itu Indonesia. Bapak Irmatullah, nanti saya bahas di akhir. Bapak Ibu sekalian, mau dengar? Ada isyarat dari Rasulullah SAW. Rasulullah secara langsung di dalam hadisnya memang tidak menyebutkan Indonesia, tapi Rasulullah menyebutkan merah putih. Namun Rasulullah menyebutkan Indonesia di dalam mimpi 4 remaja penghafal Quran di Al-Quds. Saat kami berada di Al-Quds, Bapak Ibu sekalian, ramai saat itu pembicaraan tentang 4 orang pemuda remaja penghafal Quran. Mereka bermimpi di malam yang sama. Mereka tidak bertemu dan tidak janjian, nanti malam kita mimpi yang sama. Tidak. Namun mereka bermimpi yang sama dan Rasulullah SAW hadir di dalam mimpi para remaja penghafal Quran ini. 30 juz mereka. Ada madrasah tidak jauh dari pemuda yang ada di sekitar itu, tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Rasulullah hadir dalam mimpi mereka dan bersabda pada mereka, "Ya ahla Syam, ya ahlal Ghaza, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia." Wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya orang-orang yang membebaskan Al-Quds, membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi, memerdekakan kalian dan akan mengembalikan Al-Aqsa kepada pangkuan kalian, adalah saudara-saudara kalian Indonesia. Ini dalam mimpi mereka. Dan ini difilmkan, disidikkan Bapak Ibu. Ramai di Indonesia, di Malaysia, di seluruh dunia. Maka kami teman-teman bikin filmnya dan disebar di beberapa seminar yang kita selenggarakan. Nah, ini Bapak sekalian, dan ini tugas kita untuk membebaskan Palestina di Masjidil Aqsa. Siap membebaskan Palestina? Siap merebut kembali Al-Aqsa? Berkorban dengan harta dan jiwa? Takbir Bapak. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu Allah. Sedemikian penting Masjidil Aqsa, Israel ingin mengembalikannya, ingin menguasainya. Maka sejak dulu sampai hari ini mereka selalu menjajah Palestina. Dan inilah Palestina dari tahun ke tahun Bapak Ibu. Tapi permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Al-Quds adalah kiblat pertama umat Islam, tempat dilahirkannya nabi-nabi pilihan, kota ketiga yang diberkahi dari bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijadikan area jihad fi sabilillah. Ini Al-Quds telah ditabrak oleh Zionis laknatullah alaih, telah diyahunikan terang-terangan, dibantai, diusir, disiksa, bahkan masjid suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad. Genggam perang telah berlalu. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. المسلمين هنا سبايا وشمس المكرمات هنا تغيب. تبيت كريمة أختي وتصحو
وقد ألغى كرامتها الغريب. Bapak Ibu, yang terjadi sejak 1948, Zionis Yahudi memproklamirkan berdirinya negara mereka, tepatnya 15 Mei atau 14 Mei 1948. Maka sejak saat itulah terjadi okupasi. Diambil tanah kaum muslimin, diusir dari kampung halaman mereka. Jika tidak mau pergi, dibantai. Pembantaian pertama di tahun itu terjadi di Sabra Satila. 3 hari mereka dibantai, 3.600 umat Islam meregang nyawa. PBB diam saja karena bagian dari instrumen politik Yahudi dan Nasrani. Dan ini yang terjadi, Bapak Ibu.
Zionis Yahudi Bapak Ibu. Di terakhir yang saya sampaikan, yang mereka inginkan Bapak sekalian, mendirikan singgasana Tuhan mereka Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kiblat kita yang pertama. Mereka berambisi untuk menghancurkannya. Mereka sudah terlambat Bapak Ibu. Dihancurkannya WTC isyarat mereka ingin menguasai dunia. Segera dibangunnya istana raja mereka di puing-puing Masjidil Aqsa, kiblat yang pertama. Kalau Masjidil Aqsa kita hancur, maka mereka akan ganti dengan Bait Solomon. Inilah Bait Solomon yang disepakati antara Yahudi dan Amerika Serikat untuk dibangun segera di atas puing-puing reruntuhan Masjidil Aqsa. Dan jika ini sudah terjadi berdiri kokoh, ini syarat the New World Order versi Yahudi dan Nasrani berhasil. Berarti iblis dan dajjal menguasai dunia. Tapi demi Allah ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa demikian? Karena Allah menjanjikan kemenangan bagi umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya pemimpin kalian, pelindung kalian adalah Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna ulaika hizballah ala inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulullah SAW dan orang-orang beriman sebagai pemimpin, pelindung dan penolongnya, mereka itulah hizbullah, pasukan Allah, dan pasukan Allah pasti menang. Insyaallah Bapak sekalian, semangat inilah yang akan kita bawa untuk menzahirkan Islam di muka bumi ini. Dan insyaallah satu lembaran sejarah terakhir belum Allah isi, dan itu akan diisi oleh perjuangan kita menegakkan kalimat tauhid sebelum hari kiamat. Siap berjuang membebaskan Al-Aqsa Bapak Ibu? Siap memerdekakan Palestina, bumi para nabi dan rasul, walaupun dengan darah dan nyawa kita? Jika mereka berkorban harta dan nyawa sampai hari ini, lalu apa yang akan kita korbankan? Berikan yang terbaik dan bukti kesungguhan kita membebaskan bumi para nabi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ikuti saya Bapak Ibu sekalian. Siri-siri Palestina, siri-siri ya Aqsa, biruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Allahu Akbar. Baik, silakan Ustaz Doni.